Saudara, pemerintah segera mengumumkan PPKM darurat Jawa Bali dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas PPKM darurat di Jawa dan Bali, kami telah terhubung dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Mbak Happy. Ya, salam sehat selalu, Pak Menteri. Pak Menteri, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa dan Bali seharusnya kan berakhir hari ini. Bagaimana kemudian efektivitasnya menurut Pak Menteri selama PPKM darurat ini diberlangsungkan atau diterapkan? Pertama, yang perlu saya review adalah pemanfaatan gerbang pos jaga gerbang desa yang di tahun 2020 hampir semua desa sudah menyiapkan itu untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga desa dari dalam keluar desa maupun warga desa dari luar masuk kembali, utamanya pada saat libur, yaitu untuk memantau warga desa yang dari rantau. Itu harus terus ditingkatkan karena itu sangat penting dan ini betul-betul terbukti sangat efektif untuk menahan penyebaran COVID tahun 2020. Nah, tahun 2021 ini saya berharap para relawan desa lawan COVID yang sudah terbentuk dengan ketua ex officio-nya adalah kepala desa terus melakukan konsolidasi agar pertama terus-menerus melakukan sosialisasi tentang COVID-19 utamanya terkait dengan upaya pencegahan penularan. Berkali-kali Pak Presiden memberikan gambaran tentang betapa pentingnya protokol kesehatan, utamanya pemakaian masker. Nah, ini yang di desa-desa menurut saya ada penurunan dibanding tahun 2020. Oleh karena itu saya berharap dana desa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk itu. Ada 3 hal yang mutlak harus digunakan dengan menggunakan dana desa dalam konteks hari ini. Yang pertama adalah untuk BLT, bantuan langsung tunai dana desa. Ini harus betul-betul dioptimalkan, tidak boleh kurang dari tahun 2020. Jumlahnya 8 juta KPM. Bahkan di daerah-daerah tertentu bisa naik karena memang kondisinya sangat memungkinkan untuk terjadi kenaikan. Yang kedua, yaitu dana desa harus digunakan untuk padat karya tunai desa. Jadi BLT dana desa, kemudian padat karya tunai desa. Ini juga harus minimal nanti akhir tahun dana desa terpakai untuk padat karya tunai desa itu harus mencapai minimal 16 triliun total se-Indonesia. Artinya harus minimal sama dengan tahun 2020. Kenapa itu harus dilakukan? Karena ini akan meningkatkan daya beli warga masyarakat desa. Padat karya tunai desa mensyaratkan pertama yang dilibatkan adalah mereka para penganggur atau setengah penganggur. Yang kedua, mereka dari kelompok warga miskin. Kemudian yang ketiga, mereka dari kelompok marginal lain, misalnya kelompok difabel atau perempuan kepala keluarga. Yang di tahun 2020 kemarin, perempuan keluarga di data kami hasil pemantauan melalui BLT dana desa mencapai 2,4 juta perempuan kepala keluarga. Dan keluarga masyarakat yang ada keluarga berpenyakit menaun dan kronis. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh kepala desa, oleh BPD, oleh para pendamping desa. Saya ingatkan bahwa dana desa adalah APBN dan APBN hari ini fokus untuk penanganan COVID-19. Baik. 3 hal tadi. Yang terakhir yang tidak harus mutlak digunakan dan memanfaatkan dana desa adalah desa aman COVID. Ini nanti koordinasi dengan Satgas, termasuk penyiapan optimalisasi gerbang desa tadi.
Baik. Termasuk juga menghidupkan kembali ruang-ruang isolasi yang dulu sudah pernah ada. Ini harus dihidupkan kembali. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh desa, dan dana desa sudah mengalir ke desa-desa. Ya. Utamanya hari ini, Mbak Happy, Kementerian Keuangan sudah memberikan kelonggaran, ada relaksasi di dalam pencairan. Kemarin misalnya tidak boleh ngerapel untuk BLT dana desa, hari ini sudah boleh. Bahkan 3 bulan dikeluarkan bersamaan. Bagi yang telat-telat itu bisa mengeluarkan sampai 3 bulan. Ya. Nah, ini saya minta untuk dilakukan percepatan sehingga tidak ada warga masyarakat desa pun yang terdampak COVID-19 yang tidak bisa membeli bahan makan pokok, yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial dari manapun, harus bisa di-cover dari dana desa. Ya, Pak Menteri, salah satu yang disoroti Pak Presiden Joko Widodo ini memang karena adalah lambannya penyaluran bantuan sosial begitu, terutama juga yang menggunakan dana desa ini. Pak, hal apa kemudian yang menyebabkan lambannya penyaluran tersebut? Apakah tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri karena sekarang sudah ada relaksasi pencairan dari Kementerian Keuangan, jadi seharusnya harus lebih mudah dan cepat penyalurannya, atau ada masalah lain, Pak Menteri, sehingga lamban seperti itu penyalurannya? Jadi kuncinya adalah memang ada sedikit aturan yang kemarin agak sedikit menghambat, di mana desa-desa baru bisa menyalurkan BLT setiap bulan, tidak bisa ngerapel. Sehingga yang terlambat misalnya, yang APBD-nya terlambat itu baru menyalurkan 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Nah, hari ini sudah diberikan relaksasi, peraturan Kementerian Keuangan sudah direlaksasi sehingga desa bisa mengajukan untuk BLT bisa langsung 3 bulan. Makanya di bulan Juli ini harus semua selesai, dan desa harus terus-menerus melakukan pemantauan. Ya, relawan desa lawan COVID yang kemarin melakukan pendataan penerima BLT dana desa harus terus-menerus melakukan pemantauan terhadap kondisi warganya. Perlu diingat, BLT dana desa sifatnya fleksibel. Kalau hari ini ada warga yang terdampak, hari ini juga harus dimasukkan di dalam KPM, keluarga penerima manfaat, dibawa ke Musdes, musyawarah desa, untuk diputuskan bersama-sama dalam forum Musdes. Itu kunci yang harus dipenuhi. Sehingga bisa saja hari ini ada penambahan, bulan depan ada penambahan, tidak masalah, silakan dipakai dana desa. Yang penting tidak boleh ada warga desa yang kena dampak COVID-19 dan tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Untuk itu pengawasan juga harus ketat ya Pak Menteri. Pak Menteri, untuk dana desa sendiri saat ini baru 5,6 triliun yang tersalurkan atau masih di bawah 52% Pak dari yang dianggarkan. Padahal sudah ada relaksasi pencairan dari Kementerian Keuangan. Apa strategi kemudian yang akan diterapkan oleh Kementerian Pak Abdul Halim ke depannya agar ini cepat tersalurkan gitu untuk membantu warga? Setiap hari kita melakukan pemantauan, baik melalui pendamping desa, kemudian langsung berkomunikasi dengan kepala desa, melalui pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, dan juga berbagai jaringan yang kita miliki untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Nah, tentu kita akan memberikan sanksi tegas bagi desa yang tidak memanfaatkan dana desa untuk 3 hal tadi secara benar. Ini penting, mutlak, ini tidak bisa ditawar. Jadi 3 hal yang tidak bisa ditawar dengan memanfaatkan dana desa adalah: 1, BLT dana desa harus merujuk pada data tahun 2020, yaitu sekitar 8 sekian juta KPM. Sehingga data-data yang sudah dimiliki oleh desa sejak tahun 2020 dicek kembali. Siapa yang kemarin dapat, sekarang nggak dapat, harus lihat apakah memang sudah betul-betul layak untuk dapat. Kalau memang layak untuk tidak dapat, dicek lagi warga lainnya. Jangan sampai kemudian ini layak nggak dapat karena ekonomi tidak bagus, tapi ada warga lainnya yang kemarin ekonominya nggak bagus, sekarang menjadi nggak bagus. Perlu diingat bahwa dana desa yang terkait dengan BLT dana desa adalah betul-betul digunakan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang ada di desa sesuai dengan arahan Pak Presiden. Yang kedua, dana desa harus digunakan untuk padat karya tunai desa. Ini untuk meningkatkan daya beli warga masyarakat. Yang ketiga, dana desa harus digunakan untuk desa aman COVID-19.
Kita akan pantau kalau desa tahun 2021 ini pemanfaatan dana desanya atas 3 hal tadi di bawah tahun 2020 kemarin akan kita evaluasi. Kenapa kok sampai di bawah? Apalagi terkait dengan BLT maupun padat karya tunai desa. Baik, Pak Menteri, terakhir dan singkat saja Pak, apa imbauan dari Pak Menteri untuk kepala-kepala daerah agar bansos maupun itu berupa dari dana desa tadi dapat tersalurkan dengan cepat, Pak Menteri? Ya, saya memohon kepada kepala daerah untuk terus melakukan pengecekan apakah desa-desa di wilayah Bapak Ibu, para kepala daerah sudah tersalur minimal setara dengan tahun 2020. Datanya ada, di pemerintah daerah ada. Kalau pemerintah daerah tidak punya bisa nanti minta atau kita kirim, bisa akan kita kirim semua data tahun 2020, 8 juta KPM ke daerah kabupaten kota masing-masing untuk referensi. Sehingga kalau kemudian ini mau naik, ternyata ada tambahan hasil pendataan baru dan kemudian dibawa ke Musdes, silakan, tidak apa-apa. Dana desa boleh digunakan untuk itu, meskipun lebih besar dari tahun 2020. Kemudian yang kedua, padat karya tunai desa. Mohon Pak Bupati, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, itu betul-betul dimanfaatkan. Karena ini yang diuntungkan adalah Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota. Kalau dana desa betul-betul dimanfaatkan atas 3 hal, maka yang mendapat keuntungan itu adalah pemerintah daerah karena warga di wilayah Bapak Ibu sekalian tidak akan terdampak secara signifikan terhadap kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan atas COVID-19 ini. Demikian Mbak Hebi. Baik, terima kasih Pak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pak Abdul Halim Iskandar sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Petang. Terima kasih banyak Pak. Kita tentunya berharap pandemi ini segera berakhir dan dana desa bisa segera tersalurkan tepat sasaran. Salam sehat selalu Pak Menteri. Terima kasih. Salam sehat untuk semua warga desa.